Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Saudara, seorang mahasiswa asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat kini mendapat membuktikan hasil usahanya dalam menuntut ilmu. Meski berasal dari desa terpencil, pria bernama Ahmad Mujizun berhasil menjadi lulusan doktor di Amerika. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Barangkali kalimat ini menjadi motivasi seorang pemuda bernama Ahmad Mujizun asal Desa Batunyale, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, untuk terus menuntut ilmu. Terbukti meski terlahir dari anak peternak, Mujizun membuktikan buah manis perjuangannya dengan menerima ijazah sekaligus penyematan toga kelulusannya pada tingkatan S3 atau doktor di North Carolina State University, Amerika, sebagai salah satu mahasiswa lulusan terbaik dan berhasil mendapatkan Fulbright yang digelar pada 6 Mei lalu. Mujizun juga berkesempatan berpidato di hadapan semua orang yang hadir dalam acara wisuda tersebut. Mujizun menceritakan bagaimana perjalanannya selama menempuh pendidikan yang ia mulai dari jurusan peternakan di Universitas Mataram NTB, Indonesia. Kemudian mahasiswa yang semula bercita-cita sebagai guru matematika ini terinspirasi oleh profesor di kampusnya untuk mencoba mencari peluang beasiswa S2, meskipun belum fasih berbahasa Inggris. Karena tekadnya yang kuat, Mujizun akhirnya berhasil memperoleh beasiswa LBDP ke University of Queensland dengan mengambil program Equine Science. Dan akhirnya lanjut ke S3 ke North Carolina State University dengan program Animal Science dan mendapatkan Fulbright. Tidak kalah mencuri perhatian, dengan wajah baru, pria kelahiran 1992 ini mengungkapkan tempat asalnya hanya dari sebuah desa kecil di Lombok NTB, Indonesia, yang setiap harinya berhadapan dengan kuda dan sapi. Meski sedih karena jauh dari keluarga, namun Mujizun mengaku bersyukur dapat bertemu dan berjuang dalam menuntut ilmu bersama teman-temannya yang ia anggap sebagai keluarga. It's really something. Tapi kata-kata itu saya nggak persiapkan sebetulnya. Saya nggak ada skrip untuk itu. Itu setelah berangkat nih, nyampe Australia, baru saya ingat itu. Saya flashback ke belakang tahun 2009. Ternyata saya pernah bermimpi dan mohon doa ke ibu saya tahun 2009. Dan ibu saya mengaminkan doa itu. Tahun 2016, 7 tahun setelah itu, saya berangkat dan alhamdulillah menginjakkan kaki di University of Queensland sebagai mahasiswa S2. Saat ini Mujizun tengah fokus pada postdoktoral, sementara Mujizun berencana kembali ke Lombok, Indonesia pada akhir tahun nanti. Selain menuntut ilmu, Mujizun juga terlihat aktif membagikan kata-kata motivasi di media sosial miliknya. Di antaranya, memotivasi kaum muda untuk terus berusaha, menggapai cita-cita dan tidak mudah putus asa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, saudara, pasca wisuda S3 mahasiswa asal Lombok di Amerika hingga menyentuh banyak orang karena isi pidatonya, keluarga Ahmad Mujizun tidak dapat membendung rasa haru atas keberhasilan anaknya. Tangis haru dari ibu kandung Mujizun, mahasiswa berprestasi asal Lombok Tengah NTB yang lulus S3 di Amerika, tidak dapat dibendung. Ayunanti tidak dapat berkata ketika mengetahui anak pertamanya itu dapat lulus S3 dan kini viral di media sosial dengan isi pidatonya yang menyentuh banyak orang. Ayunanti hanya dapat terus mendoakan Mujizun agar dipermudah dalam menggapai cita-citanya dan tetap menjadi Mujizun yang dikenal keluarga. Pilihannya bisa selesai dan sukses apa yang dia cita-citakan. Setelah 3 tahun baru dia pulang. Setelah 3 tahun di Amerika baru dia pulang. Sementara itu, ayah Mujizun, M. Ijazi Umar, mengaku sudah melihat kegigihan anaknya untuk belajar dari sejak kecil. Ia menjelaskan bahwa anaknya tersebut telah banyak meraih prestasi. Meski begitu, Ijazi menegaskan dalam mendidik anaknya, pendalaman agama menjadi hal yang ia tanamkan sejak awal dan mengarahkan anaknya untuk terus belajar. Selain itu, ayah Mujizun yang hobi beternak kuda dan sapi ini menurunkan kecintaannya beternak 2 hewan tersebut kepada anak-anaknya sejak dini, termasuk kepada Mujizun. Lega dan bangga, dan tentunya kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama atas prestasi yang diraih oleh
anak saya Ahmad Munjizun, dan ya harapan saya sebagai orang tua mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kaum muda semuanya menjadi semakin meningkatkan perjuangannya dalam belajar dan belajar. Keluarga berharap Munjizun tetap pada sifatnya lemah lembut dan sederhana. Selain itu, Munjizun diharapkan tidak merasa puas dengan kesuksesan saat ini, sehingga ia dapat terus belajar. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan objek wisata Lewi Kenit ini pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Anda penasaran seperti apa keindahannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis. Kenapa Ya. namanya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern Ya, kayak gini pattern ya. seperti Jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami. Benar, Hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.